wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, taqabbal minna ya karim, taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, masalah toleransi. Sekarang ada pihak tertentu yang menggoreng seakan umat Islam tidak toleransi. Padahal umat Islam yang mayoritas terbesar di Indonesia dan terbesar di dunia ini justru paling memperlihatkan toleransinya. Ada 4 pilar yang bagaimana Islam menunjukkan toleransinya. Pertama, Al-Hujurat ayat 13. Betapa kita sudah harus sangat disiapkan oleh Allah bahwa memang keberagaman manusia ini adalah ciptaan Allah. Silakan Ustaz. Al-Hujurat ayat 13 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, jadi kalau mendengar suku, mendengar bangsa, ini sudah jelas ini adalah kehendak Allah. Ada bersuku-suku, berbangsa-bangsa, suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Indian, suku Pigmi, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Dan bangsa-bangsa juga adalah ciptaan Allah. Tidak milih, saya tidak milih jadi orang
Sunda, tidak, ini langsung aja brojol, ibu Sunda, bapak Sunda, sebagaimana saudara-saudara juga tidak memilih. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang hanya karena suku, tidak bisa menghakimi orang karena bangsa, karena memang ini maunya Allah dibuat suku-suku. Kalau Allah mau dibuat saja semuanya satu suku, ya, tapi kan Allah sengaja membuat bersuku bangsa yang beragam ini supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain, dan di sana kita bisa menemukan 4 hal. 1, amanu. 1, bagaimana supaya beruntung dalam beragam suku ini, harus bisa jadi nambah keyakinan ke Allah. 2, jadi ladang amal soleh. 3, ladang dakwah. Dan 4, ladang bersabar. Surat Al-Asr. Jadi beruntung kita menghadapi aneka suku ini, aneka bangsa, kalau kitanya beriman dan terus nambah iman karena paham kebenaran. Kita jadikan keberagaman suku ini sebagai ladang amal soleh kita, ladang dakwah dan ladang sabar. Karena pasti beragam itu menimbulkan potensi masalah. Dan sabar, tawassaw bis sabr, itu yang membuat seseorang bisa menyikapi dengan benar. 2, Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 48. Ini tentang kalau Allah mau dibikin satu saja. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Tuh, kalau Allah mau Islam semua beres. Benar? Jadi kita tidak boleh melampaui apa yang Allah kerjakan. Kita ingin seluruh dunia Islam sekaligus. Nah, kalau mau Allah juga dari dulu buat saja. Kita sebagai umat Islam, fadzakir innama anta mudzakir. Kita ini, kalau Rasulullah kan 3 tugasnya. 1, tazkirah, memberikan peringatan. 2, ta'lim, memberikan pengajaran. Dan yang ketiga, tazkiyah, mengajak mensucikan. Nah, jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk masuk Islam, memaksa dan menginginkan semuanya sekaligus jadi Islam. Karena faktanya memang yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran banyak agama, banyak ini. Nah, kita harus yakin inna dinna indallahil Islam. Dan orang tidak boleh marah kalau umat Islam mengatakan sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu Islam. Tidak boleh ada yang marah, karena kita juga tidak marah ketika umat yang lain mengatakan agamanya yang paling benar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita punya hitung-hitungan di hadapan Allah masing-masing. Jadi jelas ya, bahwa kalau Allah mau dibikin satu saja. Tuh tadi suratnya surat Al-Maidah ayat 48. Sedangkan
Kita simak ya. Jadi tugas Rasulullah waktu itu apa? Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi kita itu memberikan peringatan, pengajaran dan mensucikan. Nah, kenapa kita sudah tahu ilmu, sudah semangat dakwah, tapi syariatnya kok kelakuannya tidak cocok? Berarti tazkiyatun nafsnya yang kurang. Kita belajarnya iya, semangat dakwahnya iya, tapi program membersihkan dirinya yang kurang. Itulah yang membuat kita sering bertengkar dengan kita sendiri. 3, satu tadi apa? Bahwa Allah sudah memang menghendaki bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang kedua, memang sudah ketetapan Allah tidak dibuat satu, semuanya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, kita ini tetap harus menyadari bahwa kita ini seluruh umat manusia itu satu turunan, yaitu Aki Adam dan Nenek Hawa. Jadi walaupun bersuku berbangsa-bangsa, tetap kita turunan Nabi Adam. Jadi kita sesungguhnya masih saudara dengan yang beda-beda itu. Satu turunan, satu kakek nenek. Cuman sebagian beda pilihan. Jadi naluri untuk merasa kita ini masih satu saudara, satu turunan ini tidak boleh dihilangkan. Sehingga membuat kita jadi keji. Enggak boleh, karena di dalam Islam tidak ada mengenal kezoliman, kekejian, tidak ada. Jadi keji dan zolim itu bukan bagian dari pengajaran Islam. Islam itu aidilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Ketakwaan itulah derajat yang paling tinggi di antara manusia. Dan yang keempat adalah toleransinya adalah lihatlah Rasulullah SAW pernah suatu saat melihat ada jenazah diusung, lalu Rasulullah berdiri dan orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, itu jenazahnya orang Yahudi. Tapi Rasulullah menyabdakan, bukankah Yahudi juga manusia? Artinya kemanusiaan itu harus kita hormati, manusia itu. Bayangkan jenazah Yahudi saja Rasulullah berdiri, benar? Nah, karena manusia, nilai kemanusiaan manusianya itu pun sesuatu yang harus kita hargai, perlakukan, hargai dengan baik. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin. Jadi kita ini kalau kepada anjing saja diberi minum bisa diampuni dosa, kalau zolim kepada kucing saja tidak ngasih makan dan tidak diberi jalan untuk cari makan sudah dihukumi hiya finnar, itu wanita di neraka walaupun ibadahnya sepertinya bagus, tapi zolim ke binatang sudah seperti itu. Bagaimana ke manusia ya yang disempurnakan oleh Allah beda dengan hewan? Nah, ini penting bagi kita ya. Di dalam hiruk pikuk sekarang bangsa ini sedang ada banyak kebencian, permusuhan.
kita harus tetap menggunakan rel-rel kemuliaan agama kita, walaupun ada yang menghina, memfitnah dan memperlakukan dengan cara-cara yang tidak baik, kita tetap harus ada di dalam rel kemuliaan. Karena bukan perkara menang kalah dalam hidup ini, karena itu dipergilirkan oleh Allah. Bukan perkara menang kalah dalam peperangan atau pemilihan, tetapi kita menang lawan godaan nafsu, menang melawan tipu daya setan, sehingga kita tetap tegak di dalam kemuliaan akhlak dalam situasi apapun. Bagaimana, sepakat hadirin sekalian? Beginilah hadirin, ya. Pagi ngantuk, dingin, perut kenyang, ya. Semalam taraweh sepanjang malam. Ada Ustaz? Ya silakan, bahwa dipergilirkan kemenangan itu mah hak Allah mempergilirkan. Tapi konsisten kita di dalam kemuliaan iman, kemuliaan akhlak, inilah yang harus kita perjuangkan, insya Allah. Ya. Tes. Surat Ali Imran ayat 139-140. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jikalau kamu orang yang beriman. Jika kamu mendapat luka, maka mereka pun mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jelas hadirin. Jadi sekarang jelas bahwa misalkan berjuang itu bukan perkara menang dan kalah, karena itu perang Uhud juga ada Rasul dipergilirkan, tapi tetap dalam keimanan, tetap dalam akhlak mulia. Kan di ujungnya juga Allah tidak menyukai orang yang zalim. Jadi di dalam situasi sesulit apapun kita tidak boleh mengenal kezaliman. Walaupun situasi memang sangat berat, tetap lempeng. Karena bagi kita kemenangan kita itu adalah istiqomahnya dalam iman, istiqomahnya dalam akhlakul karimah. Ini kemenangan kita. Dan kemenangan dunia mah dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap kalah. Kalau pilkadal kalah, misalkan orang yang soleh pilkadal kalah, ya memang udah nggak ada ketentuannya. Beliau ditakdirkan memiliki jabatan itu, tapi niatnya lurus, sudah istiqomah, itu sudah menjadi kebaikan. Jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Ramadan ini kita sedang gencar-gencarnya baca Quran, benar? Itu sangat bagus. Al-Quran itu adalah buku, maaf kalau mushaf yang dibaca tanpa mengerti pun sudah dapat pahala. Kalau buku-buku lain dibaca nggak mengerti, nggak ada pahalanya. Coba buku bahasa Rusia dibaca oleh kita sampai tamat dan tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti saja berpahala, apalagi mengerti, benar? Jadi ada hal yang harus kita tingkatkan, yaitu membaca Al-Quran plus mengerti lebih hebat lagi, memahami lebih dalam. Nah, ini tidak bisa tidak, karena kita orang Indonesia harus baca terjemahnya. Bandung Jakarta biasanya
2,5 jam, 3 jam. Sekarang sudah lebih panjang dari itu karena macet. Kadang sampai 5 jam, pernah 6 jam. Tapi di kendaraan itu disetelkan murotal Al-Quran plus terjemahnya. Masya Allah, itu udah suaranya merdu, ngerti. Jadi sepanjang jalan tuh nikmat. Oh begini, sering kita mendengar surat Ar-Rahman, sedih kita tuh ya, karena yang bacanya enak dan yang bacanya sedih. Kita ikut sedih, padahal nggak ngerti. Sebetulnya kalau baca Fatihah saja kita ngerti, udah bisa berurai air mata itu. Sayang kita sering membaca yang tidak kita pahami. Itu sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa paham. Masya Allah. Jadi Ramadan ini coba buat target membaca Al-Quran sambil memahami Al-Quran. Minimal baca juga terjemahnya. Masya Allah. Kaget. Barusan saja beberapa ayat sudah menyingkap sesuatu yang tidak kita pahami sebelumnya. Benar? Bahwa toleransi dalam Islam sudah jelas. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 kita sudah sadar kok bahwa ini sudah Allah ciptakan suku-suku bangsa-bangsa itu Allah yang ciptakan. Surat Al-Maidah ayat 48 kita juga paham kok bahwa Allah tuh kalau mau dibikin satu aja, tapi enggak oleh Allah ya. Kita juga paham bahwa kita ini turunan Nabi Adam, kita tuh saudara, masa enggak toleran ke saudara ya. Dan kita juga paham bahwa manusia itu sesuatu yang diciptakan Allah dengan martabat. Sehingga Rasulullah Yahudi, jenazah Yahudi saja Rasulullah berdiri, karena manusia itu ada martabatnya. Jadi tidak ada cerita umat Islam intoleran. Itu hanya versi orang-orang yang cari keuntungan dari kata-kata toleransi. Nah, kalau orang ke masjid lalu kita suruh sholat, orang non-Islam itu tidak benar kita ya, karena itu bukan wilayahnya. Begitu pula kalau ada orang tiba-tiba, ayo kamu toleran dong ke Islam, baca syahadat, itu juga tidak toleran. Nah sama kalau kita melakukan sesuatu yang ibadah yang lain, kalau kita tidak melakukannya bukan tidak toleran, tapi memang bukan wilayahnya. Nah ada batasan-batasannya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, saudaraku sekalian. Insya Allah hari ini sore nanti di Geger Kalong ada kajian Al-Hikam, dan malam kita tahajud sama-sama. Taraweh, dan juga ada kajian Ma'rifatullah. Mudah-mudahan guru kita sudah tersambung. Aduh, kebablasan ini lewat nih. Halo. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Sudah masuk? Oh, sudah Assalamualaikum. Masuk. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamifta punten. Alhamdulillah. Ya. Kebablasan lagi. Nikmat. Alhamdulillah. Ada yang perlu dikoreksi barusan, Pak? Insya Allah itulah Islam lah. Alhamdulillah ya Pak ya, mau digimana ke Islam mah mulia weh. Baik, Pak Miftah silakan Bapak. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ini memang akhir-akhir ini kita sering dengar toleransi, intoleransi yang sering-sering membingungkan. Barangkali ada baiknya juga kita mengkaji kembali beberapa petunjuk agama yang beberapa ayat tadi sudah disampaikan lewat AA, dan kemudian juga ada beberapa tentu banyak ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana Islam. Ada satu kisah, yaitu ketika orang-orang musyrikin sudah putus asa membujuk Nabi dengan cara yang baik melalui Abu Thalib tidak bisa, dengan cara kasar seperti Abu Lahab juga tidak bisa, dengan membujuk kekayaan, kedudukan sampai perempuan melalui Abul Walid Al-Mughirah juga tidak bisa. Akhirnya mereka ada semacam kesepakatan untuk mengirim delegasi menghadap Nabi. Yang ditawarkan mereka adalah yaitu membangun kerukunan. Tapi kerukunannya itu begini, kata mereka, Muhammad,
ini sudahlah kami, daripada kita bertengkar terus nih, kita sudah siaplah menyembah Tuhanmu. Menyembah Tuhanmu, terimalah kami ini supaya bersama kamu menyembah Tuhanmu. Cuma kami minta agar bulan depan ini kamu dan teman-temanmu juga menyembah Tuhan kami. Jadi kelihatan kita ini rukun, begitu, kita ini tolerans, begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi, yaitu yang tercantum pada surat Al-Kafirun itu, yaitu isinya atau bunyinya adalah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma battum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi katakan, hai orang kafir, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Saya tidak akan ibadah seperti ibadah kalian. Kalian pun tidak perlu ibadah seperti saya. Kemudian bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Surat Al-Kafirun adalah salah satu pedoman bagi kita dalam kehidupan antar umat beragama, yaitu pertama yang menyangkut ibadah masing-masing. Menyangkut ibadah itu tidak boleh diartikan dengan toleransi. Kalau saudara-saudara non-muslim harus datang ke masjid, atau sebaliknya kiai-kiai dan santri hari Ahad harus datang juga ke gereja untuk bisa bersama-sama. Itu bukan toleransi, tapi itu ngaco namanya. Ya, tidak benar menurut Islam, dan saya yakin tidak benar juga menurut agama yang lain. Jadi surat Al-Kafirun itu memberikan pedoman kepada kita. Ujungnya ayatnya itu kan menggambarkan itu toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagi Anda agama Anda silahkan, bagi kami agama kami. Jadi masing-masing tentu tidak saling ganggu, tidak saling mengganggu. Jadi kalau ada dalam ayat lain dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Seorang muslim tidak boleh umpamanya saja bawa golok, silahkan kamu masuk Islam, kalau enggak saya potong lehermu. Itu tidak betul. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu yang disebut la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau kita membuat pengelompokan masalah begitu, satu di bidang akidah, keimanan, nah ini tidak ada toleransi. Jadi Quran menyatakan, Ali Imran 19, inna dina indallahil Islam, agama yang benar itu bagi Allah hanyalah Islam. Itu keyakinan orang Islam. Tidak boleh dilarang. Membuat pernyataan itu jangan sampai dianggap intoleransi, karena itu adalah keyakinan. Jadi keyakinan seorang muslim yang mesti demikian, bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Oleh karena itu kita yakini, kita amalkan, bahkan kita bela, karena itu keyakinan kita. Dalam ayat Al-Imran 85 lebih tegas lagi, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu, barang siapa memilih agama di luar Islam tidak akan diterima oleh Allah. Nah, kalau kita ajarkan di masjid, ajarkan di bangku sekolah Islam yang ayat seperti itu, jangan dianggap tidak toleransi, jangan dianggap membangun kebencian, apalagi sampai anti NKRI. Nggak ada hubungannya. Kita mengakui sekali lagi bahwa keyakinan akidah itu harus tetap tegas. Tidak bisa kita punya pendirian demi toleransi sehingga harus mengatakan ya semua agama itu baik, semua agama itu benar. Malah kalau orang mengatakan semua agama itu benar, namanya itu tidak punya keimanan. Sebagaimana mungkin harus yakin, meyakini bahwa Tuhan satu yakin, Tuhan tiga yakin, Tuhan banyak yakin, gimana? Nggak mungkin itu keyakinan. Jadi sekali lagi ini di bidang akidah. Di bidang akidah, jadi kita tetap harus teguh, agama yang benar menurut kita adalah agama Islam. Dan kalau kita ajarkan kepada anak didik kita, bukan membangun intoleransi, bukan membangun kebencian, apalagi sampai anti NKRI dan lain-lain sekarang ini kan demikian. Jadi itu ya tentu saja kalau kita ucapkan, didakwahkan ya di masjid, di tengah komunitas Islam. Mungkin kalau ujug-ujug aja kita masuk ke gereja menyatakan begitu di depan orang Kristen, ya ngapain? Itu salah tentu saja, tidak seperti itu. Dan saya yakinlah tidak ada orang Islam yang seperti itu.
Jadi kalau dikatakan ini kok keras, kok ini ekstrim, ya harus ekstrim, ya harus keras kalau di bidang akidah seperti itu. Sebab kalau tidak demikian ya tidak Islam, tidak Islam. Jadi sekali lagi kita tidak boleh punya pendirian yang disebut sinkritis, mengatakan semua agama juga benarlah, semua agama juga baik, atau yang disebut katanya teologi universum, ya, yaitu yang mengatakan bahwa Anda harus menjadi orang Muslim yang baik kalau ketemu dengan orang Islam. Anda juga harus menjadi Hindu yang baik kalau ketemu dengan orang Hindu. Anda harus menjadi Buddhis yang baik kalau ketemu dengan orang Buddha. Anda harus menjadi Kristen yang baik kalau ketemu dengan orang Kristen. Nah, inilah paham sinkritisme. Jadi untuk membangun keakraban, persaudaraan, mencintai, mengelola negeri ini, tidak perlu sampai harus mengatakan semua agama adalah benar, semua agama adalah baik, karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi itu di bidang akidah. Akidah itu ada pada di dalam kita, akidah itu. Nah, jadi maka malah dikatakan tadi awalnya tuh, hei orang kafir. Nah, itu ayatnya ya ayyuhal kafirun. Jadi sekali lagi tidak boleh orang menuduh kita tidak toleran karena mengatakan hei orang kafir. Itu adalah akidah keimanan. Selanjutnya tadi di dalam surat Al-Kafir itu ada menyangkut ibadah. Ibadah juga masing-masing. Tidak perlu kita rame-rame bersama. Ada kebijakan ulama harus datang ke gereja atau sebaliknya demi toleransi. Bukan toleransi kalau itu tidak punya pendirian. Itu adalah namanya pelanggaran, pencemoohan kepada keyakinan. Jadi ibadah masing-masing. Nah, di bidang sosial kemasyarakatan, bidang akhlak, nah itu Islam sangat mengenal toleransi. Tadi disampaikan Al-Hujurat 13, memang kita ini sudah diciptakan oleh Allah berbeda-beda supaya saling kenal mengenal, tetapi yang paling mulia bukan bangsa ini, bukan paling mulia adalah bukan suku bangsa itu. Yang paling mulia bukan adalah yang paling kaya, bukan yang paling tinggi kedudukan, bukan yang paling banyak gelarnya, tapi tetap yang paling takwa. Nah, ini adalah di bidang akhlak. Kita harus menghormati tamu. Tidak usah kita tanya agama apa agama kamu. Kita harus membaik kepada tetangga, nggak usah bedakan apa agama itu tetangga itu beragama Islam atau tidak. Kita bisnis dan punya hutang, harus bayar. Apakah kepada orang Islam ataupun orang luar Islam. Bagaimana kita kalau berjumpa menyampaikan salam cuma antar orang Islam itu assalamualaikum, kepada non muslim bisa ucapan yang lain, bisa selamat pagi, bisa selamat siang, bisa nggak ada masalah. Karena assalamualaikum itu ada sedikit mengandung ritual, buktinya ritual, kalimatnya tetap, itu bahkan dijadikan penutup sholat kan, assalamualaikum warahmatullah dan lain-lain. Jadi kemaslah sesuai dengan aturan agama. Umpamanya saja bahkan dalam Al-Quran ada dikatakan surat Luqman, yaitu bahwa kita harus hormat kepada orang tua, walaupun orang tua itu non muslim, tetap harus hormat kepada kedua orang tua. Cuma kata Quran, tapi jangan patuh kepada perintah mereka yang membawa kepada kedurhakaan kepada Allah. Itu adalah ajaran dalam hal berkaitan dengan kehidupan di luar ritual, Ada hal lain yang memang karena ini adalah menyangkut ritual dan ada sesuatu yang memang harus satu agama, umpamanya tentang nikah. Nah, itu jelas ayatnya. Coba jangan dituduh kita tidak toleran karena wanita muslimah tidak boleh nikah dengan pria non muslim, itu aturannya. Karena nikah itu bagian juga dalam Islam sebagai ajaran ibadah, bagian daripada ibadah. Tapi kalau ada orang nikah antara muslim, antara non muslim dengan non muslim, kita nggak boleh ganggu. Itu adalah hak mereka, nggak boleh mengganggu. Sama lah kalau orang lain melaksanakan kebaktian, atau kita nggak boleh mengganggunya. Dan bahkan di dalam Piagam Madinah itu dengan jelas Nabi membuat aturan bahwa orang luar Islam itu diberi kesempatan menyembah Tuhan mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Diberi kesempatan. Itu adalah toleransi. Selanjutnya apa? Waris. Dalam waris itu memang ahli waris yang non muslim itu tidak menerima warisan. Jadi gimana ini, anak sendiri atau ayah sendiri? Ada terobosannya, ada solusinya, namanya hibah.
bisa diberikan hibah. Memang ada aturan hibah dengan warisan, aturannya lain. Umpamanya kalau warisan kan macam-macam itu jumlahnya. Kalau hibah itu jangan lebih dari sepertiga umpamanya saja, atau wasiat jangan lebih dari sepertiga kepada bukan ahli waris wasiat. Kemudian selanjutnya apalagi, nah kalau seorang non muslim meninggal dunia, itu dalam Quran ada dikatakan jangan didoakan seperti doa kepada orang Islam. Jadi tidak boleh umpamanya saja seperti kita ziarah ke makam muslim, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna bikum lahikun, kemudian Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'afan. Kalau kepada kuburan muslim, kepada non-muslim kita terikat dengan jabatan kita, harus datang ke makam pahlawan dan pahlawannya adalah non-muslim, ya diam saja, tidak usah selamat pagi juga bakalan kedengaran, assalamualaikum juga salah. Tapi kalau mau zikir tersendiri dalam hati ya terserah, boleh-boleh saja. Ini adalah, nah kemarin terakhir itu memang isunya menjadi nasional, yaitu menyangkut kepemimpinan top leader. Ya memang ayatnya begitu. Nah ini sebetulnya harus kita pahami, ayat seperti Al-Maidah 51 yang tidak boleh memilih Yahudi Nasrani jadi pemimpin, itu harus diartikan juga bahwa orang Islam itu harus pinter-pinter. Jangan sampai berbuat salah atau dilema. Ini ada muslim rajin sholat tapi maling, umpamanya sejahat atau koruptor atau tidak becus. Jadi kita umat Islam ini punya kewajiban untuk mempersiapkan orang-orang Islam itu berkualitas. Dia memiliki akhlak yang baik dan dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik sesuai dengan bidangnya, dan kemudian dia pun harus mendapat dukungan dari masyarakat, harus berpihak kepada masyarakat, dikenal oleh masyarakat, dekat dengan masyarakat. Kan persyaratan pemimpin itu kan bukan hanya iman, salat, tapi juga ada yang disebut dia amanah, mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Kemudian juga ada persyaratan dia adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kan sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun cinta kepada kamu. Kamu hormat kepada mereka, mereka hormat kepada kamu. Sejelek-jelek pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci, mereka pun benci kepada kamu. Kamu melaknat mereka, mereka pun melaknat kamu. Artinya seorang itu mempunyai memenuhi persyaratan menjadi pemimpin selain akhlak yang di dalamnya termasuk iman, adalah juga punya kemampuan keunggulan lebih dari yang lain. Jadi harus pinter-pinter. Kemudian yang ketiga juga adalah dia juga harus orang yang betul-betul berpihak kepada masyarakat dan didukung oleh masyarakat. Nah, ini yang diajarkan. Jadi sekali lagi beberapa ayat tentang larangan memilih pemimpin dari non-muslim itu harus juga diartikan bahwa orang Islam harus pintar-pintar, harus lebih daripada non-muslim. Jadi ada semangat kompetitif. Jadi ini para pendengar sekalian, beberapa hal, entah pelurusan atau penguatan, kapan kita ini harus toleransi, kapan kita ini harus tegas. Akidah itu adalah harus tegas, tapi bergaul dan katakanlah dakwah tetap kita harus harus luas. Tapi kalau akidah nggak ada luas, ya boleh dikatakan semua agama benar, boleh semua baik, yang penting tidak seperti itu. Penet yang benar ada Islam itu tidak untuk dalam sikap momennya saja senyum kepada orang Islam, sadis kepada non-Muslim, tidak seperti itu. Akidah yang ada di dalam harus yakin, tetapi tetap kita harus mampu menampakkan wajah pergaulan yang baik kepada semua manusia termasuk non-Muslim. Nah itulah toleransi. Jadi dalam bidang akhlak kita tetap harus baik, kita harus adil, harus jujur, harus menghargai orang kepada siapapun. Tapi di bidang akidah kita harus teguh, yang benar adalah Islam, yang lain salah. Itu adalah akidah itu kan sesuatu yang ada di dalam. Jadi sekali lagi tidak boleh kita mempunyai pemahaman yang disebut sinkritis dengan alasan toleransi sinkritis. Mudah-mudahan ini menjadi menambah kemantapan kita, keyakinan kita kepada keunggulan ajaran agama kita, ajaran Islam, dan tentu juga kita semakin yakin akan hidup dengan Islam itu akan membuahkan kedamaian. Hidup dengan Islam itu akan membuahkan kasih sayang.
hidup dengan Islam itu akan membawa rahmatan, kasih sayang, bukan membangun kebencian, tidak pula membangun keonaran, apalagi kesadisan dan macam-macam yang sekarang ini sedang banyak kita baca di WA dan lain-lain. Islam adalah untuk membangun kasih sayang dari seluruh alam. Baik sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya Anda dapat bergabung bersama kami di line SMS ataupun juga line WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. 0811-224-1027 dapat Anda sampaikan pertanyaan Anda sahabat MQ di kesempatan pagi kali ini dalam manajemen Kolbu Pagi. Kali ini ada sahabat MQ yang bergabung, hamba Allah dari Buah Batu, seorang pengusaha laundry. Selama ini laundry memakai parfum laundry agar pakaian lebih wangi dan fresh. Sedangkan campuran parfum laundry adalah biang minyak wangi dan metanol seperti alkohol kayu, spiritus, bentuk alkohol paling sederhana katanya. Apakah metanol itu halal, bisa disemprotkan ke pakaian? Tapi bagaimana Ustaz begitu, karena hal ini sangat mengganggu sebagai pengusaha laundry. Karena kalau tidak halal takut menyemprotkan zat yang tidak suci ke pakaian orang lain katanya begitu Ustaz. Kan kalau halal haram itu kan sebetulnya soal dimakan. Nah, kalau soal dipakai itu najis atau tidak kan. Nah, yang setiap najis tentu saja adalah haram. Tapi tidak setiap haram itu adalah najis. Ya, daging orang juga haram tapi tidak najis. Mengenai khamar itu yang pasti adalah haram. Nah, kemudian mengenai alkohol yang saya ketahui alkohol itu kan tidak nempel, artinya hilang dengan proses waktu ataupun juga dengan macam-macam bisa hilang. Jadi sepanjang penggunaan yang pakai jenis alkohol itu bisa hilang, baunya, warnanya dan lain-lain, untuk dipakai nggak ada masalah. Tapi yang paling fokus sebetulnya adalah dimakan. Untuk tidak diminum, tidak dimakan. Tapi untuk kepentingan yang lain, katakanlah mungkin ada berobat juga pakai kulitit, pakai alkohol dulu itu kan, itu akan hilang dengan sendirinya yang saya ketahui itu. Jadi tidak apa-apa. Tapi boleh juga ditanyakan kepada barangkali yang ahli, betul nempel terus, sehingga itu satu. Dan yang kedua, dasar najisnya, saya tidak tahu apa jadi dasar najis. Kalau najis itu kan jelatan anjing yang bejana itu, kemudian kotoran dan lain-lain. Nah, jadi rasanya ini, maaf saya bilang rasanya karena mungkin ada pendapat lain. Kalau menurut hemat saya, kalau tidak dimakan dan yang kedua bisa hilang dalam waktu tertentu, mungkin kadarnya harus diatur sehingga menurut ilmu itu bisa hilang karena ditiup angin, karena waktu dan lain-lain. Itu mengenai pemakaian untuk baju. Baik, kemudian juga ada sahabat MQ yang bergabung di WhatsApp MQ FM. Ada Ibu Tri di Palasari. Kalau kita naik haji, ada doa ada doa yang di Arafah begitu, yang Allah janji akan diijabah. Bagaimana kalau kita minta itu malah terjadi sebaliknya, dan suami meminta keluarga sakinah tapi malah berpisah dengan suami? Bagaimana memaknainya agar tidak bersuudzon kepada Allah dengan takdir ini, katanya begitu Ustaz. Ya, ini kan menyangkut fikih doa ya. Artinya bukan hanya di Arafah tapi di tempat lain pun. Kenapa doa tidak diijabah, malah jadi sebaliknya? Pada dasarnya doa itu diijabah. Paling tidak doa itu diijabah sebagai investasi amal ibadah, akan kita temukan di akhirat itu hasilnya paling tidak. Nah, proses pemberian atau ijabahnya itu ada yang kontan, ada yang ditangguhkan. Tangguhannya ada yang sebentar, ada yang setengah lama, ada yang lama sekali. Itu ya, ini dasarnya adalah ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu akan aku kabulkan. Itu kan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian apa yang kita minta tidak bisa kita rasakan sekarang, mungkin soal waktu, itu satu. Kemungkinan yang lain adalah Allah itu kan maha sayang, kita berdoa kepada Allah, katakanlah minta kedudukan, tapi oleh Allah tidak diberikan, sebab Allah sayang kepada kita. Kalau kamu duduki itu nggak akan lama, kamu sengsara, kamu dihina, kamu dibenci, maka oleh Allah diberikan yang lain, entah umpamanya kekayaan atau kemuliaan yang lain, atau juga harisma dan lain-lain. Itu Allah maha tahu ini orang baik. Kalau dia dipenuhi doanya yang ini, itu akan berbahaya, kemuliaannya akan hilang. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Kadang-kadang kamu itu mencintai sesuatu,
Padahal sesuatu yang kamu cintai itu yang tidak baik bagi kamu. Allah yang maha tahu. Kemungkinan yang lain, ada kalanya doa itu belum dikabulkan sebagai proses ujian. Sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diuji artinya kasih sayang Allah, diberi kesempatan supaya kita bisa naik kelas keimanannya. Makanya dalam kehidupan terutama sufi umpamanya saja, itu kalau mereka mendapatkan sesuatu yang pahit itu malah mereka senyum. Aduh, ini Allah maha sayang, saya diberi kesempatan kok ujian lagi, sehingga sering naik kelas, sehingga puncaknya nanti menjadi husnul khotimah. Kemudian yang berikutnya perlu juga introspeksi. Barangkali doanya tidak sesuai dengan etika berdoa, dengan fikih berdoa. Nah, ini yang harus dikenal bagaimana doa yang baik. Tapi itu mungkin kalau tadi dicontohkan yang kontras ya, minta mawaddah warahmah tapi malah menjadi cerai. Tentu Allah yang maha tahu apakah sedang diuji atau ketika doa salah, tidak ikhlas atau tidak dimanapun ya, termasuk di Arafah dan lain-lain. Jangan-jangan etika pikir doanya salah. Nah, ini wallahum jadi baik juga untuk introspeksi. Kalau kita sudah merasa rasanya saya sudah doa sudah baik, sudah segala macam, mungkin ini keputusan terbaik, atau kita sedang diberi kesempatan untuk mengikuti ujian naik kelas begitu, supaya nanti muslimnya setelah haji jadi cum laude begitu, tidak pas-pasan saja. Wallahu a'lam, mungkin itu kemungkinannya. Baik, kali ini juga ada hamba Allah di Cianjur bertanya lewat SMS FKFM, ingin menanyakan sampai jam berapa batasan waktu sholat tarawih, katanya begitu Ustaz. Iya, batas waktu tarawih batasnya sama dengan qiyamul lail, menjelang subuh. Jadi witir kan, penutup tarawih, penutup qiyamul Ramadan, penutup qiyamul lail, penutup tahajud adalah witir. Jadi witir itu adalah penutup sholat malam sampai waktunya menjelang subuh. Jadi kalau sudah datang waktu subuh, sudah habis itu waktu tarawih, habis waktu witir, habis waktu tahajud. Oleh karena itu untuk qiyamul Ramadan atau kita sebut tarawih, boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam, tapi tidak boleh sampai kepada waktu subuh. Nah, apalagi ketika Ramadan itu kita ada ajaran yaitu supaya barokah. Jadi makan sahur, bangun sahur dan makan sahur. Maka yang paling baik itu tentu saja sebelum sahur. Baik, kemudian juga ada Ibu Nia di Kopo. Bolehkah kalau sudah taraweh, begitu malamnya kemudian tahajud, setelah witir tahajud kembali begitu Ustaz? Bagaimana? Ya, kalau kita mau tahajud lagi setelah taraweh, jangan dulu witir. Itu insya Allah yang paling baik. Tapi sebetulnya kalau kita taraweh kemudian kita sudah 11 atau punya paham lain, sebetulnya udah cukup. Tapi kalau mau sholat lagi, sholat taraweh, sholat witir itu penutup sholat malam, bukan penutup sholat di waktu malam. Jadi masih bisa sholat syukur wudu, tahiyatul masjid, mungkin istikharah boleh walaupun sesudah witir. Tapi kalau mau tahajud sebaiknya jangan dulu witir, karena witir adalah penutup sholat malam. Memang ada pemahaman setelah witir boleh lagi. Menurut hemat saya yang paling aman insya Allah adalah witirnya ditangguhkan. Nanti kalau ya dalilnya bisa diskusi, tapi bisa kita ambil contoh praktek qiyamul lail di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang terus setiap tahun seperti itu. 10 hari terakhir mereka tarawih qiyamul Ramadan dengan 2 imam 10-10 tanpa witir. Nanti jam 1 malam bangun lagi, mereka laksanakan 11 rakaat yang terakhir yaitu witir. Menurut hemat saya itu yang paling insya Allah paling kuat, paling aman. Pertama ya tentu saja dasar dalilnya ada, dan yang kedua kita ikuti Masjidil Haram yang tentunya ulama-ulama di Mekah Masjidil Haram pada salah gitu fatwanya sampai tiap tahun begitu. Itu menurut hemat saya yang paling aman insya Allah. Baik, selanjutnya juga ada dari Cimahi sahabat kita bergabung. Perkawis pembahasan, maksudnya mengenai pembahasan tadi begitu Ustaz, mengenai yang dibahas oleh Ustaz, bagaimana jika kita tegas atau ekstrim terhadap sesama muslim, tapi yang melakukan perilaku budaya musyrik begitu, seperti berlebihan dalam berziarah dan beristighosah kepada makam para wali, katanya salah atau tidak begitu hal seperti itu? Ya, kepada siapapun tetap dakwah kita harus dakwah yang luwes, tapi bukan berarti kita konyol menghalalkan yang haram.
luwes itu disesuaikan dengan kondisi bagaimana cara penyadarannya. Kalau orang yang biasa katakanlah datang ziarah ke kuburan, jangan terus kemudian kita ponis musyrik kamu. Jangan dulu. Jangan-jangan dia datang ke kuburan itu adalah betul-betul untuk pertama ingat akan jasa orang yang dikubur, karena dia adalah pahlawan, karena dia adalah orang tua, karena dia adalah pendakwah yang orang teladan dan lain-lain, untuk jasa-jasanya. Jadi harus dikemas, dilurus yang betul, yang dilarang itu adalah minta-mintanya, berdoanya ke kuburan, tapi datang ke kuburannya bisa menjadi benar, bisa menjadi baik bahkan. Itu contoh. Yang lain-lain tentu saja kita lihat. Tapi kalau ada orang menyesat terang-terangan orang Islam menyembah batu, nah tentu saja kita mengatakan Anda salah. Tapi kan bukan berarti harus ke neraka, tidak begitu. Disadarkanlah Anda salah, ya mudah-mudahan ini seharusnya begini. Berikan jalan dengan kalimat yang disebut dalam Al-Quran, qaulan sakila, qaulan ma'rufa, qaulan dayyinan, qaulan baligha. Itu Quran memberikan. Jadi tetap dakwah harus luas. Tegas itu tidak selalu kasar. Tegas itu kan prinsipnya begini nih. Tapi tidak harus selalu kasar. Dikemaslah dengan kalimat-kalimat untuk menyadarkan orang. Jadi sadarkan, bukan dicaci maki, akan tetapi disadarkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya ada sahabat kita bergabung, sahabat Titin kepada Larang. Boleh atau tidak kalau kita sholat sambil menutup mata dengan tujuan agar lebih khusyuk? Ya, para ulama menganggapnya itu makruh, ya makruh. Itu kan pendapat para ulama. Tapi anjurannya adalah kalau kita salat melihat tempat sujud. Tapi kalau karena umpamanya sesuatu hal, baik karena tempat sujudnya yang mengganggu ataupun juga pikiran yang macam-macam sehingga ingin lebih khusyuk konsentrasi, dipejamkan mata, kalau menurut hemat saya tidak apa-apa. Sepanjang tidak berlebih-lebihan. Umpamanya saja ada saat-saat di mana kita harus memejamkan, tapi ada saat-saat kita bisa melihat tapi semuanya itu adalah untuk membangun kekhusyuan supaya lebih menikmati sholat sehingga merasakan seolah-olah kita melihat Allah. Jadi kalau dengan buka mata tapi malah jadi rusak konsentrasi, menurut hemat saya memejamkan mata itu lebih baik. Tapi kalau dalam keadaan normal, biasa saja melihat tempat sujud. Kemudian lanjutan dari sahabat Yatim ini, ketika doa witir begitu, kalau cukup sesudah tarawih saja atau dibaca lagi ketika kita tahajud kembali, katanya begitu Ustaz? Apa namanya tadi? Doa witir apakah dibacakan sesudah tarawih saja atau nanti ketika tahajud kembali begitu? Ya. Bukan kunut ya, doa witir. Doa witir kan di luar itu boleh bebas-bebas sajalah. Pada akhir witir ada, akhir tahajud kan ada, akhir witir juga ada. Tidak ada masalah, kita di luar sholat. Tapi yang paling baik tentu saja setelah witir dibacalah doa witir. Setelah qiyamul lailnya kan ada yang macam-macam diajarkan oleh agama. Di luar sholat itu relatif lebih bebas ya. Baik, selanjutnya ada kali ini bergabung sahabat kita ini suka membeli masakan ke non muslim begitu. Berhubung kalau masak sendiri katanya tidak memungkinkan. Bagaimanakah hukumnya begitu Ustaz katanya? Membeli masakan, betul. Ya, sepanjang yang dimasaknya itu barang halal, siapapun yang masak nggak apa-apa. Apalagi masakan ahlul kitab kan dibolehkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu dibolehkan. Jadi sepanjang kita yakin bahwa itu adalah dia adalah bisnis yang juga dia tahu aturan bisnis, artinya karena mayoritas orang Islam pasti dia berusaha supaya makannya Islam, atau yang masaknya malah orang Islam, kuli-kulinya itu dapat dijamin. Nah, jadi masalahnya bukan soal muslim dan non muslim, tetapi apakah halal atau tidak. Jadi walaupun non muslim yang punya restorannya, kalau memang kita yakin bahwa itu adalah masaknya sesuai dengan aturan Islam, tentu dibolehkan. Sebaliknya juga, walaupun dia pengusaha restorannya non-muslim, restorannya muslim, tapi kita ada keraguan ini orang ini, jangan-jangan mencampurkan dengan babi ini supaya menjadi murah, atau juga kita lihat praktek potong ayamnya kalau tidak dipotong sebentar, masukkan di air panas,
kan berarti matinya itu bukan karena dipotong. Nah seperti itu, walaupun jualannya Pak Haji Bu Haji, tentu kita harus benar. Jadi harus ragu-ragu, ya sudah pilih yang yakin, jangan yang ragu-ragu. Banyak loh kalau restoran itu. Iya. Baik, selanjutnya ada sahabat kita yang bergabung, sahabat Agung di Bandung. Bagaimana hukum menikah dengan wanita ahlul kitab, katanya begitu Ustaz? Ya, Quran yang membolehkan bahwa pria muslim boleh nikah dengan wanita ahlul kitab. Quran membolehkan. Nah, cuma masalahnya untuk di kita, apakah Kristen di Indonesia itu ahlul kitab atau bukan? Itu aja masalahnya. Jadi apakah ahlul kitab sebelummu atau bukan? Itu yang jadi. Ada yang berpendapat, bukan ahlul kitab ini, bukan ahlul kitab sebelummu, bapaknya dulu haji. Nah, jadi ada yang berpendapat, ya pendeknya orang kalau Kristen Yahudi itu adalah ahlul kitab. Memang ada dua pandangan. Maka Majelis Ulama membolehkan fatwa. Fatwa ini adalah juga antara penyelamatan umat, tidak hanya sekadar halal haram. Majelis Ulama mengatakan Kristen di Indonesia bukan ahlul kitab, itu fatwa Majelis Ulama. Tapi mungkin ada juga tokoh agama yang mengatakan ya ahlul kitab lah, sama aja dengan Kristen tempat yang lain. Dua pendapat. Jadi gimana? Dah pilih muslimah saja yang soleh lah, supaya nyaman gitu, bisa tarawih bersama dan lain-lain. Baik, kemudian juga ada hamba Allah dari Cianjur. Bagaimana ketika sholat tarawih telat 1 rakaat? Apakah itu juga masuk terhadap masbuk begitu katanya Ustaz? Iya betul, masbuk. Jadi kita datang sudah mulai 1 rakaat, kita gabung. Nanti imam tarawihnya salam, kita berdiri lagi. Sama aja berlaku untuk ini. Termasuk juga sholat jenazah. Kalau kita terlambat jenazah, ini sudah takbir kedua, nggak apa-apa, bergabung aja. Seperti masbuk gitu. Rakaat pertamanya tetap takbir pertamanya tetap Fatihah, takbir keduanya salawat, takbir ketiganya baru doa. Bisa jadi berlaku seperti masbuk ketika sholat, apalagi sholat tarawih. Baik, nampaknya sudah di penghujung kebersamaan Ustaz, barangkali yang ingin disampaikan kembali di akhir kesempatan kita, silakan. Ya, para pendengar yang berbahagia, semua kita yang terutama yang mengikuti sosial media sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang sering-sering menjadikan kita ini menjadi gemes. Tapi baiklah, mari kita sikapi itu dengan hati yang tenang, tapi dengan semangat akidah Islam yang benar, yaitu kita tidak boleh tidak boleh terganggu itu dengan statement-statement yang kesannya itu kok Islam itu tidak toleran. Islam itu adalah seperti kurang NKRI dan lain-lain. Biar aja, lama-lama mudah-mudahan bosan mereka ngomongnya itu. Tapi kita tetap saja, kita muslim yang baik, kita orang Indonesia yang baik, kita cinta Islam dan kita juga cinta tanah air. Insya Allah Allah akan bersama-sama kita sepanjang kita berusaha untuk bersama atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.